Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas mengenai pengertian SCADA, kemudian kita juga telah membahas arsitektur atau bagian-bagian dari SCADA sistem. Nah, seperti janji saya bahwa kita akan membahas satu persatu bagian-bagian dari SCADA sistem tersebut. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu SCADA dan bagaimana prinsip kerjanya, silahkan tonton video saya pada video-video sebelumnya yang menjelaskan tentang SCADA sistem. Jadi sedikit flashback bahwa bagian-bagian dari SCADA sistem itu dimulai dari sensor ya, atau aktuator yang berada di field device di sini. Ya, kemudian ada RTU atau bisa juga kita sebut dengan PLC, dan ada sistem komunikasi bagaimana antar device itu dapat terhubung dan saling berkomunikasi. Kemudian ada master terminal unit. Nah, nanti untuk pertemuan kali ini atau video kali ini kita akan fokus membahas tentang pengenalan sistem komunikasi. Nah, dalam sistem komunikasi ada yang disebut dengan protokol. Jadi protokol itu adalah seperangkat aturan untuk berfungsi supaya antar device atau antar perangkat elektronik ini dapat berkomunikasi. Ya, contohnya bagaimana PLC dapat berkomunikasi dengan HMI atau sebaliknya, HMI dapat berkomunikasi dengan PLC. Nah, itu diatur dalam sebuah protokol atau aturan main sehingga data-data tersebut bisa ditransfer atau dikomunikasikan. Nah, itu yang disebut dengan protokol komunikasi. Oke, jadi protokol komunikasi yang sering digunakan dalam kontrol sistem di dunia industri yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi ada sebenarnya banyak ya protokol komunikasi yang ada di dunia industri, tapi yang umum atau banyak digunakan itu adalah Modbus protokol. Ya. Jadi Modbus protokol ini adalah salah satu dari sekian banyak protokol yang sering digunakan di dalam dunia industri. Ya, kita akan bahas pengenalan tentang Modbus protokol ini. Kenapa Modbus ini sering digunakan atau banyak digunakan dalam sistem komunikasi di industri. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu sejarah dari si Modbus protokol. Jadi Modbus ini pertama kali dikembangkan oleh Modicon. Ya, yang kemudian Modicon sekarang sudah diakuisisi atau menjadi bagian dari Schneider Electric. Nah, dikembangkan oleh Modicon, si Modbus protokol ini di tahun 1979. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa PLC pertama kali itu adalah PLC Modicon yang diprakarsai oleh Schneider Electric. Jadi Modbus ya, Modbus itu sebenarnya singkatan ya dari Modicon Bus. Ya, jadi dari pengertiannya saja Modbus itu sudah jelas ya bahwa Modbus ini dikembangkan oleh atau diciptakan oleh Modicon yang saat ini menjadi Schneider Electric. Jadi Modbus adalah Modicon Bus. Oke, itu yang pertama. Kemudian Modbus protokol ya, ini adalah protokol komunikasi yang paling banyak digunakan di industri pada brand apapun ya. Jadi brand apapun itu biasanya support dengan Modbus protokol. Mau dia ada apa namanya dari brand lain ya, seperti misalkan kita sebut Omron ya, kemudian misalkan Mitsubishi atau lain sebagainya, beberapa brand yang tidak bisa saya sebutkan banyak lah ya, itu menggunakan atau support dengan Modbus protokol. Jadi keuntungan dari Modbus protokol adalah banyak brand itu yang support dengan protokol Modbus ini gitu. Jadi biasanya
umumnya device-device di lapangan itu support dengan Modbus, sehingga menjadikan si Modbus protokol ini banyak digunakan di dalam dunia industri. Oke, selanjutnya, nah Modbus protokol ini bersifat open, ya, sehingga siapapun boleh menggunakannya tanpa harus membayar royalti, ya. Jadi si Modicon yang tadi itu tidak mengharuskan penggunanya membayar royalti, ya. Jadi sifatnya si protokol Modbus ini adalah open, siapapun boleh menggunakannya. Nah, sekarang si Modbus protokol itu dikembangkan secara open ya oleh organisasi, yaitu bisa dilihat juga di linknya modbus.org, ya. Jadi di situ akan dijelaskan tentang visi misi dari organisasi ini gitu ya. Kemudian member-member yang berada dalam Modbus member dan lain sebagainya. Silakan kalian bisa mengunjungi situs ini ya, modbus.org. Nah, ini adalah logo dari si Modbus.org ini. Logonya seperti ini. Oke, itu ya. Jadi dia bersifat open sehingga tidak mengharuskan orang untuk membayar royalti. Artinya siapapun boleh menggunakan protokol ini, sehingga tadi kembali akhirnya menjadi protokol yang sering digunakan karena sifatnya yang open gitu ya. Silakan siapapun boleh menggunakannya. Oke, kemudian Modbus protokol ini berada di layar ketujuh pada OSI model. Nah, mungkin teman-teman yang backgroundnya apa namanya jaringan mungkin lebih paham ya, bahwa dia berada di layar ketujuh yaitu application layer. Oke, kemudian Modbus ini ditransmisikan melalui dua ya. Pertama, komunikasi serial, ya, itu berupa Modbus RTU atau Modbus serial, dan yang kedua itu ditransmisikan melalui kabel Ethernet. Dalam hal ini menjadi Modbus TCP. Jadi secara garis besar ada Modbus RTU yang bisa digunakan dan Modbus TCP. Nah, kalau Modbus RTU karena dia ditransmisikannya melalui komunikasi serial, jadi biasanya di lapangan itu menggunakan serial kabel, yaitu RS485 atau RS232. Sedangkan untuk Ethernet, Modbus TCP, dia menggunakan Ethernet kabel. Nah, ini umumnya ada dua transmisi Modbus. Yang pertama menggunakan komunikasi serial, yang kedua menggunakan Ethernet. Nah, mungkin cukup sampai sini dulu untuk pengenalan Modbus. Selanjutnya kita akan membahas apa itu komunikasi serial pada Modbus dan juga apa itu Ethernet atau Modbus TCP dalam Modbus protokol. Jadi kita akan mengupas lebih lanjut, mengupas lebih detail lagi apa sih Modbus, bagaimana cara kerjanya, bagaimana addressingnya dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, boleh tolong dikoreksi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.